Mari kita akan bersama-sama akan memulai kegiatan renungan fajar pada hari ini. Adapun susunan pelayanan untuk lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mara Suara Kebenaran akan disuarakan atau dinyanyikan Ibu Yuani dari Tlogosari. Dilanjutkan pujian pembuka Bu Risma dari Salatiga. Doa pembuka akan dilayani Bapak Rapen dari Purwodadi. Pujian mengiringi pembacaan firman adalah Budi Sri dari Gedung Mundu. Pembacaan firman Tuhan akan dibacakan oleh Oma Indang dari Tlogosari, Wahyu 4 ayat 1 sampai 11. Pujian sesudah pembacaan firman Tuhan akan dilayani Mbak Mai dari Ambarawa. Pujian pengantar renungan dilayani dari Semarang. Penyampai renungan Bapak Paring. Pujian penutup renungan Bapak Purwati. Ada masa jeda, panggil-panggil saudara yang akan bergabung. Saralat yang pertama pujian awal Bu Risma dan yang kedua Mbak Senja. Demikian susunan pelayanan pada hari ini. Mari kita akan memulai saja. Jadi kita akan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mara Suara Kebenaran yang akan disuarakan Bu Yani. Nanti dilanjutkan Ibu Risma, Mbak Senja, Pak Radmin, Bu Sri, Oma Indang, Mbak Mai, Cik Leni, dan Pak Paring. Lalu Pak Purwati. Demikian, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Indonesia
serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Mataku tertuju padamu, genap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau mengikuti
Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah kita satukan dan mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kami menghadap-Mu untuk mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas berkat dan rahmat yang telah Kau berikan kepada kami. Engkau semalaman sudah menjaga kami pada waktu kami beristirahat bersama keluarga, dan dapat Engkau bangunkan kembali dalam keadaan sehat walafiat jasmani rohani, sehingga dapat menikmati indahnya kehidupan kami di pagi hari ini dan minggu ini. Berkatilah para hamba-Mu yang akan berpelayanan, atau hamba-Mu yang hanya mendengarkan saja. Engkau berkati sehingga acara mulai dari awal sampai akhir ibadat renungan pagi suara kebenaran berjalan dengan lancar. Semoga firman-Mu yang akan kami terima nanti dapat menjadikan penitensi bagi kita semua, sehingga kehidupan kita semakin hari menjadi lebih baik. Bapa, berkatilah alat komunikasi kami yang beberapa hari yang lalu ada gangguan untuk pancar ulang, yang saat ini sudah bisa kami pergunakan kembali, dan bebaskanlah seplet-seplet hingga ke depan tetap kami dapat mempergunakan dengan lancar. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin pagi-pagi perlu untuk beraktivitas, bepergian, entah kemana dan apa acaranya. Engkau berkati, mulai berangkat hingga pulang, Engkau berikan keselamatan bertemu dengan keluarganya kembali. Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini kurang enak badan, termasuk saya. Engkau berkati, Engkau jamah, sehingga kami yang lemah tubuh bisa segera sembuh dan bergabung untuk melayani Tuhan. Doa yang kurang jauh sempurna ini kami panjatkan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, selalu sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Monggo Bu Sri dilanjut. Isining keberkebingahan winangsit gentening pangeran dadya srana paring piwulang
ning kautaman dimen tiang pitados tansah harumantos bangun turut Gusti tresnani sesami tiang lepat winele amya dening sabdaning kang makuwasa tiang dosa kang samya mratopet anampeni rahmat dimen tiang pitados tansah harumantos bangun turut Gusti tresnani sesami yang sisa pinaringan lipur yen nampi sabdeng kang maluhur yang ringkih pinaringan kiat kasinungan sih rahmat dimen tiang pitados tansah harumantos bangun turut Gusti tresnani sesami. Bacaan firman Tuhan terambil dari Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai dengan 11. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Perikop ke-24 tua-tua dan keempat binatang. Ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga. Suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. 2. Segera aku dikuasai oleh roh dan lihatlah sebuah takhta terdiri di surga dan di takhta itu duduk seorang. 3. Dan dia yang duduk di takhta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi takhta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. 4. Dan sekeliling takhta itu ada 24 takhta, dan di takhta-takhta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. 5. Dan dari takhta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan takhta itu. Itulah ketujuh roh Allah. 6. Dan di hadapan takhta itu ada lautan kaca bagaikan kristal di tengah-tengah takhta itu, dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. 7. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nazar yang sedang terbang. 8. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah,
yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. 9. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas takhta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas takhta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan takhta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan yang sudah kami baca, terambil dari Wahyu 4 ayat 1 sampai dengan 11. Berbahagialah setiap kita anak-anak Tuhan yang senantiasa membaca, merenungkan, dan bahkan melakukan apa yang diperkatakan di firman Tuhan. Dalam kehidupannya hari lepas hari akan senantiasa menerima berkat yang daripada Tuhan, ada damai sukacita, dan senantiasa dimudahkan Tuhan, dan Tuhan senantiasa menyertai di setiap langkah kehidupannya. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Lanjut. Adonai.
Kami perlu Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Glory, glory. Glory, haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami sadari Bapa, kami tidak bisa jalan sendiri. Kami butuh Engkau Tuhan untuk menuntun langkah hidup kami. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Haleluya. Haleluya Yesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Lanjut, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan, senang sekali dapat kesempatan. Terima kasih Pak Ardono untuk kesempatannya untuk bisa berbagi pada pagi hari ini dan mendapatkan tombol kangen. Puji Tuhan. Setelah berapa lama ya nggak ketemu dan hanya mendengar saja ketika kami ikut
keikutsertaan monitoring bagian ini. Terima kasih juga untuk doanya untuk kesehatan saya, dan puji Tuhan saya dalam kondisi sehat, agak sedikit sibuk, banyak kegiatan. 3 hari yang lalu kami bertemu dengan teman-teman para alumni dari STT Perea yang berpelayanan di DKI dan daerah Banten. Kami kumpul bersama-sama di Puncak, di Gadug, Kabupaten Bogor, untuk kami kumpul bareng bereuni di sana. Itu luar biasa dan sangat menggembirakan dan membahagiakan sekali. Puji Tuhan, besok pagi saya mau doanya sekarang ini, nanti mau doanya besok pagi jam 5:30. Baru tadi malam kami dapat informasinya, kami ada pertemuan dengan para pendeta-pendeta seprovinsi Banten di Kabupaten Bogor, juga menggunakan lokasi di wilayah Puncak agar kami dapat mengikutinya dengan tubuh yang tetap sehat walaupun kondisi fisik sudah dengan segala keterbatasannya, namun dengan doa ibu bapak semuanya kami tetap bisa menjalaninya dan kami dengan tubuh yang sehat. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Seja buat fasilitas yang telah disediakan untuk saya dapat menikmati kebersamaan ini dan dibantu lewat jalur komunikasi ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, kita telah membaca Wendang, telah membaca Wahyu 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Alkitab ini adalah sebuah penglihatan yang disampaikan oleh Roh Allah kepada Yohanes di Pulau Patmos, di dalam pengasingan, pulau pengasingan, di mana Yohanes diperlihatkan hal-hal yang akan terjadi, dan Yohanes menyatakan pesan apa saja yang telah didengar dan yang telah dilihatnya untuk disampaikan sebagai sebuah pernyataan kebenaran apa yang akan terjadi terhadap dunia ini. Saudara-saudara sekalian, ini menjadi penting. Menurut dunia ini masih menjadi sebuah rahasia. Orang hanya suka ngomong tentang kiamat dan kiamat. Namun bentuknya seperti apa? Ketika kita tanya orang yang ngomong tentang kiamat itu, bentuknya seperti apa? Dan mereka nggak ngerti pokoknya kiamat. Dan mereka ngotot. Kenapa? Karena mereka nggak tahu. Nah, Yohanes dipanggil oleh Allah, dan Allah menyatakan kebenaran kepada Yohanes, kepada Rasul Yohanes, agar apa yang dilihat oleh matanya dan didengar oleh telinganya itu yang disampaikan kepada orang-orang percaya, dan tidak lagi menjadi sebuah rahasia. Hanya waktu yang memang tidak Yohanes nyatakan, karena memang Tuhan sendiri tidak ngomong. Tuhan Yesus sendiri pernah menyatakan bahwa tentang kedatangan Tuhan hanya Bapa yang tahu. Mereka tidak tahu, anak pun tidak tahu, hanya Bapa yang mengetahui. Saudara sekalian, ketika orang bertanya, siapa yang disembah, yang engkau sembah, maka orang akan dapat mengatakan dengan cepat, dia Allah yang disembah. Allah menjadi pusat penyembahan.
Tadi di dalam ayatnya yang ke-8 sudah kita baca bersama-sama. Ke-24 ayat 2, mereka mengakui dan mereka menyatakan kepada Allah, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Pengakuan itu disampaikan kepada para tua-tua yang ada di sekeliling takhta Allah itu. Mereka mengakui bahwa hanya Allah yang layak untuk disembah dan dimuliakan. Kemudian, kalau kita membaca ayatnya yang ke-11, firman Tuhan mengatakan, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, dan Engkau kuat menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakannya. Hanya Allah yang layak disembah. Ini sebabnya kitab Wahyu ini dibuka dengan sebuah pernyataan. Kalau kita membaca ayatnya yang pertama, di dalam pernyataan firman Tuhan menyatakan, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku, seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Perhatikan baik-baik. Rasul Yohanes mendapatkan sebuah pernyataan bahwa ada pintu yang terbuka dan ada suara yang menyatakan agar ia masuk, karena di sana Yohanes akan melihat, Yohanes akan mendengar, dan dia harus menyatakan apa yang akan terjadi. Yohanes akan mendapatkan petunjuk-petunjuk Allah, pesan-pesan Allah untuk disampaikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Yohanes masih dalam pelayanannya, kemudian menyaksikan bagaimana murid-muridnya menyaksikan apa yang dialami oleh Yesus. Kalau kita membaca di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-11, Injil Matius pasalnya yang ke-11, kemudian mulai ayatnya yang kedua, bagaimana Yesus dan Yohanes, bagaimana Yesus menyatakan kepada para murid-muridnya, kepada muridnya Yohanes. Yohanes juga punya kader. Yohanes juga punya para murid. Kemudian para murid itu menyampaikan kepada Yohanes tentang apa yang terjadi dan yang dilakukan oleh Yesus. Karena Yohanes menanyakan, apakah kami harus menunggu yang lain? Kemudian Yesus mengatakan, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan yang kamu lihat. Ayatnya yang kelima, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberikan kabar baik. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi, kebenaran ini yang telah didengar oleh Yohanes, dan Yohanes akan diulang kembali. Buku lama itu akan dibuka kembali. Bagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Yesus Kristus
ketika ada di bumi ini. Mujizat-mujizat yang telah Yesus lakukan, dan itu dinyatakan kepada Yohanes. Dan ketika Yohanes ada di pulau pengasingan di Patmos, Allah menyampaikan wahyunya, dan Allah berpesan kepada Yohanes untuk menyampaikan apa yang akan dikehendaki dan harus terjadi. Saudara-saudara sekalian, menjadi pesan bagi saudara saya sebagai orang-orang yang percaya. Pesan apa yang kita telah temukan, yang telah kita dapatkan ketika kita percaya kepada Yesus, ketika pertama kali kita percaya kepada Yesus. Pesan apa yang kita terima ketika pertama kali kita menyatakan diri percaya kepada Yesus. Saudara-saudara sekalian, walaupun risikonya sangat nggak enak, bisa dikucilkan, bisa nggak disenangi sama tetangga, tapi keyakinan yang mendorong untuk kita menjadi percaya kepada Yesus. Karena Yesus mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup." Seperti yang dinyatakan di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Kemudian kita menyadari bahwa kita ini orang lemah, dan Dia mengatakan di dalam Yohanes 10 ayat 11 mengatakan, "Akulah gembala yang baik." Gembala yang baik adalah gembala yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kemudian kita dapat mendengar apa yang dikatakan oleh Paulus, bahwa sesungguhnya kita ini orang berdosa yang harusnya dihukum, tetapi oleh karena kasih kemurahan Tuhan, kita memperoleh kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi di dalam Dia, seperti yang dicatat di dalam surat Roma pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-23. Dan banyak sekali bukti kebenaran firman Allah yang meneguhkan untuk kita menjadi semakin kuat, semakin dikuatkan dari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, saya baru kemarinnya mendengar, karena setiap pertemuan ketika alumni itu, pertemuan para alumni itu, reunian itu pada memberikan kesaksian. Karena saya termasuk orang yang angkatan yang juga lebih lama daripada mereka yang ada di sini. Usia saya lebih tua, kemudian saya juga pernah mengalami menjalani pelayanan seperti yang mereka sudah jalani. Begitu banyak masalah, kesulitan yang mereka hadapi. Namun kami bersyukur kepada Tuhan. Kami ikut senang mendengarnya, karena sekalipun mereka banyak kesulitan, ada hambatan, namun mereka tidak pernah putus asa. Mereka tetap semangat maju bersama-sama dengan Tuhan, dan mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, ini pembuktian bagaimana Roh Allah, kuasa kebenaran firman Allah itu dibuktikan sampai pada hari ini. Kami menyaksikan ada seorang kawan yang pelayan di Kalimantan Barat dengan kondisi lapangan yang amat sangat sulit. Baru akhirnya membuka buat para teman-teman yang ada di Jawa. Sesuatu apapun yang dialami di Jawa itu jauh lebih baik dibandingkan kawan-kawan kita yang ada di Kalimantan Barat, di Kalimantan Tengah, di Kalimantan Timur. Namun kami melihat bagaimana semangat mereka.
Oh, luar biasa. Luar biasa. Dan dalam segala sesuatu yang disaksikan, mereka menyaksikan bagaimana mereka mau melakukan karena rindu, banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa percaya kepada Yesus, dan Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Banyak orang menjadi percaya lewat pelayanannya. Saudara sekalian, bagaimana komitmen kita setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini? Selagi masih ada kesempatan, mari kita akan berbuat sesuatu untuk memuliakan Tuhan, untuk lebih sungguh-sungguh melayani pekerjaan Tuhan. Satu pujian menyatakan, jangan menjadi lelah, jangan pernah menjadi lelah, untuk kita tetap semangat melakukan pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, saya sering ngomong kepada teman-teman, hanya satu saja yang masih sisa di dalam diri saya. Itu hanya semangat saja. Yang masih sisa itu hanya semangat saja. Yang lain itu hampir-hampir seperti sudah nggak ada. Hanya semangat saja. Namun dari kalimat itu, dari semangat yang sisa itu, kami diberikan kekuatan sampai pada hari ini. Saudara sekalian, kami bergabung dengan salah satu gereja di Tangerang ini, posisinya di Polres. Kami tinggal di Porsindah, di Blok E. Kalau Bapak Ibu pas kebetulan ke jalan-jalan ke barat, ke daerah Tangerang, bisa kontak saya dan bisa pinara di tempat saya, di pemondokan saya. Saya pelayanan di Blok E, kami tinggal di Blok E dan pelayanan kami di Blok D, ya beda blok saja. Ada gereja di Blok D dan saya pelayanan di situ. Sudah sekalian, tadi malam kami ada koordinasi buat para pelayan-pelayan, dan puji Tuhan, kami dapat melakukan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kami saksikan, yang itu tidak mungkin dapat dilakukan oleh orang yang sudah penuh dengan segala keterbatasan. Ada seorang anak yang ngomong kepada saya, Papa Ari, dia bilang, Opa, saya senang sekali ada Opa di sini. Saya nggak bisa menggambarkan apa yang Opa lakukan itu sesungguhnya. Itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sehat, orang-orang yang kuat. Itu wajar saja. Tapi semuanya itu dilakukan oleh Opa yang sudah dengan segala keterbatasannya, dengan segala apa yang dialami oleh Opa sendiri, namun Opa masih bisa melakukannya. Dia menyatakan dengan menunduk dan saya mengatakan, no, tetap berdoa buat saya agar saya terus diberikan kekuatan. Saudara sekalian, selagi masih ada kesempatan, mari kita akan melakukan sesuatu bagi Tuhan. Ada satu pujian yang sangat dikenal oleh banyak orang, tentang hidup ini adalah kesempatan. Nanti mungkin salah satu dari antara kita ada yang bisa mewakili kita sekalian untuk menyatakan melalui pujian ini, hidup ini adalah kesempatan. Selagi masih ada kesempatan, mari kita akan hidup lebih baik lagi untuk menjadi berkat bagi sesama kita dan bagi bangsa dan negara ini. Tuhan memberkati kalian. Doa kami, Tuhan kiranya akan terus menolong dan memakai pelayanan Ibu Bapak saudara sekalian, dan saya sangat merindukannya kapan bisa ada acara di Jawa Tengah untuk
Kalau waktunya tepat saya bisa hadir dan mau doanya. Besok pagi kami ada pertemuan para pendeta-pendeta seprovinsi Banten di daerah Puncak di Kabupaten Bogor. Kami ada sana 2 malam 3 hari yang akan menolong kami. Dan rencana bulan Maret saya akan ke Ambarawa karena tanggal 8 Maret, posisinya tanggal 8 Maret kami akan ke Ambarawa. Berketepatan tanggal 8 Maret itu adalah hari atau tanggal di mana saya dapat pengalaman spesial. Istri saya meninggal pada tanggal 8 itu dan saya akan ke Ambarawa tanggal 10 Maret. Tepatnya hari Minggu kami akan kebaktian di Ambarawa dan setelah itu kami akan sarapan bersama-sama dengan jemaat yang ada di sana. Setelah itu bersama dengan adik-adik saya, dengan keluarga akan tengok makam di Ambarawa. Mau doanya Tuhan berkati, selamat beraktivitas hari ini. Sukses selalu buat kita semuanya. Amin. Tuhan berkati, monggo saja. Sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput berbunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ya, saya akan pujian karena saya belum hafal pujian ini. Belum saya tulis maka tidak berani untuk memujikan. Saya akan memuji dengan bersama malaikat di surga. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu. Rasakan kasihmu, ku jadi milikmu. Yesus, aku memujimu. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Hosana, Hosana, aku memujimu.